Sang CEO ingin menguji apakah istrinya benar-benar buta. Dengan sengaja melepas kemeja di depan, menunjukkan 8 otot perutnya. Melihat istri yang tidak berkedip, barulah dia melepaskan kewaspadaan dan masuk ke kamar mandi. Wanita yang mengalami adegan ini, dia masih berpikir bahwa aktingnya yang hebat berhasil menipu CEO. Namun, pada detik berikutnya, CEO tiba-tiba keluar dari kamar mandi telanjang. Kamu memang bisa melihat. Melihat bahwa pura-pura buta akan terbongkar. Wanita segera berbohong bahwa dia tidak menemukan meja. Barulah dia memecahkan mangkuk. Namun CEO sepertinya tidak percaya. Dia jongkok di depan wanita mencoba menemukan kelemahan. Bahkan mengambil serpihan di lantai. Diletakkan di depan arteri besar wanita. Untungnya, langkah-langkah wanita semakin mendekat. Itu membuat CEO sepenuhnya percaya bahwa wanita benar-benar buta. CEO untuk menguji apakah istrinya benar-benar buta. Wanita di belakangnya tanpa disadari. Sudah mengutuknya ribuan kali dalam hati. Mengira telah berhasil menaklukkan sang direktur jenderal. Namun, saat wanita bersiap tidur, malah menemukan kaki gajah di atas tempat tidur yang empuk. Apakah kamu ingin saya membantumu membuat tempat tidur? Kamu ingin tidur lebih dekat dengan pintu atau lebih jauh dari pintu? Apakah kamu mau tidur di tempat tidur yang sama denganku? Boleh saja, asalkan kamu tidak takut kehilangan nyawamu besok. Meskipun ditolak, sangat senang di dalam hati. Wanita tetap berusaha menyembunyikan kesedihannya di permukaan. Lalu perlahan-lahan berjalan ke sofa untuk tidur. Tidak disangka, kelemahannya benar-benar membuat sang direktur jenderal merasa simpati. Dengan alasan mengeluh tentang kebisingan, membuat wanita bangun dan menghitung sendiri. Sebenarnya ingin membiarkan wanita yang baru saja masuk tidur lebih nyaman dengan bersandar padanya. Wanita yang tegang sepanjang hari. Setelah memegang tangan sang direktur jenderal, tenanglah dan tidurlah nyenyak. Keesokan harinya pagi-pagi, nenek khawatir apakah menantu tidur nyenyak atau tidak. Namun begitu dia berbalik, melihat sang CEO duduk lesu. Wah, kenapa kamu terlihat seperti tidak tidur semalaman? Aku bukan buta. Kualitas tidur yang begitu baik. Kamu bicara apa sih? Ziling akhirnya adalah istri yang kamu nikahi secara resmi. Kamu tidak tahu siapa yang menikahimu. Xiao Ya. Ziling akhirnya hamil anakmu. Aku akan merawat anak itu sendiri setelah lahir. Nanti kamu ingin apa? Nenek pasti akan membantumu mendapatkannya. Benarkah? Kalau begitu aku ingin mati. Datang dan bantu aku. Nenek sepertinya tahu. Tidak bisa mengubah pikiran penyakit cucunya sendiri. Maka semua harapannya diletakkan pada wanita. Berharap sang CEO menjadi ayah. Maka orang akan menjadi lebih baik. Untuk lebih memahami sang CEO, wanita harus berbicara dengan pembantu wanita. Namun kenyataannya tidak semudah yang dia kira. Hai Zai Renying. Toko teh yang dia kelola mulai berkembang. Merawat barang-barang yang ditinggalkan orang tuanya dengan tenang. Namun saat dia bersiap untuk pulang, dia malah bertemu dengan teman sekolah lama yang sudah lama tidak ditemui. Film dan televisi Jiuki benar-benar Anda. Lu Ziling, kenapa kamu di sini? Warung teh ini saya yang buka. Kamu yang membuka. Kamu, putri besar keluarga Lu. Ternyata masih bisa membuka bisnis kecil yang tidak masuk akal seperti ini. Ah, maaf ya. Saya lupa. Keluarga Lu kalian sudah bangkrut sekarang. Orang-orang hampir mati juga. Siapa yang tidak pernah kehilangan orang? Kamu tidak bisa melihat dengan matamu. Ya, buta. Jadi saya tidak tahu siapa kamu. Saya teman sekelas SMA Anda Gong Zihua. Ziling, bagaimana kamu bisa berubah menjadi seperti ini sekarang? Kamu terlalu malang ya. Saya ingat ketika saya masih di sekolah. Ini hanya membuat luka kecil. Pasti akan membuat kepala sekolah terkejut. Cincin, kamu sudah menikah? Kamu dengan siapa? Kamu tidak mengenal. Hanya orang biasa. Juga tidak masalah. Kamu sekarang seperti ini. Juga tidak mungkin menikahi orang kaya. Katakanlah, dalam situasi seperti ini sekarang, juga tidak mungkin membuka kedai teh ini. Ziling, kamu bukan pemilik kedai teh ini. Istri pemilik kedai. Kamu bicara apa sih? Aku menebak benar. Ziling ternyata menikah dengan pria tua yang memiliki kedai teh ini. Ini lelucon besar. Tidak boleh hanya aku yang tertawa. Ziling, sudah lama sekali kita tidak bertemu teman sekolah lama. Akhir pekan ini, keluarga kami akan mengadakan acara amal. Ada lelang dan sumbangan. Banyak teman sekelas lama yang diundang oleh saya. Bagaimana kalau
Kamu ajak suamimu juga datang. Saya tidak akan pergi. Ziling, aku tahu kamu sedang mengalami kesulitan. Nanti kamu tidak perlu menyumbang atau mengikuti lelang. Tidak masalah. Mari kita anggap saja reuni teman lama selama bertahun-tahun. Bagaimana menurutmu? Baiklah. Fu Sheng, ambil beberapa kaleng teh yang bagus. Baik. Ziling, kamu terlalu sopan. Bagaimana bisa dianggap sopan? Sebagai teman sekelas. Kamu datang, aku akan memberimu beberapa bungkus teh. Itu juga seharusnya. Tapi kamu juga tahu aku sedang kesulitan sekarang. Yin Jiumijia, aku memberimu secara cuma-cuma, pasti kamu tidak akan menerimanya. Bagaimana kalau aku memberimu dengan harga modal? Jika diberikan secara cuma-cuma, tentu saja aku tidak akan menerimanya. Katakanlah, berapa harganya? Tidak banyak, 30.000. Berapa harganya? Kamu ini, minta 30.000 untuk teh ini. Bukan kamu yang menipu saya. Teh kami ini, ditujukan untuk pelanggan kelas atas. Menggunakan teh berkualitas tinggi. Tentu saja tidak murah. Jika kamu tidak percaya padaku, maka biarkan saja. Jika Nyonya Gong tidak mampu membeli, maka kembalikan saja kepada kami. Aku, putri besar keluarga Gong. Bagaimana mungkin tidak mampu membeli? Pelanggan, silakan pergi. Selamat datang kembali. Mengapa saya selalu membeli sesuatu begitu impulsif? Ziling, ingatlah untuk datang ke pesta malam itu. Ziling, jangan sombong. Saat tiba di pesta malam, aku akan membuatmu menjadi pusat perhatian seluruh kota awan. Bercanda. Semua kesalahan adalah milikku. Aku membuatmu menjadi bahan tertawaan dan tersakiti. Tidak ada yang perlu disesali. Kita masih mendapat 300.000. Lulu, pesta apa itu? Kamu tidak boleh pergi sama sekali. Orang ini jelas tidak punya niat baik. Dan dia pasti akan membuat rencana jahat untukmu. Sepertinya kamu harus pergi ke pesta malam itu. Lebih baik jangan pergi, Nyonya. Kakek, gelang mutiara cendana yang berharga setidaknya 5 juta. Nilainya setidaknya 500.000. Kita hanya punya 1 juta. Pasti tidak cukup. Coba saja. Bagaimana jika tidak ada yang bersaing dengan saya? Nyonya, Paman Feng, aku tahu. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Tidak bisa mendapatkan gelang itu. Tapi khawatir aku akan tersakiti. Tapi aku tidak ingin lagi bersembunyi. Halo, boleh saya tanya siapa Anda? Jiangan Lujia. Di mana putri keluarga Lu Ziling? Apakah dia benar-benar akan datang? Gong Zihua mengatakan dia akan datang. Membuat kartu. Permisi. Keluarga rusa di selatan sungai. Apa yang terjadi dengan Yun Cheng? Ini sesuatu yang tidak diketahui oleh Ji Xiao. Ji Xiao, kami sedang berbicara. Apa kabar Nyonya keluarga rusa, Lu Ziling? Keluarga Lu? Keluarga rusa apa? Oh, apakah Anda berbicara tentang Lu Shouzun dari Jiangnan? Keluarga Lu di Jiangbei di mana semua binatang bersikap rendah hati. Benar, itu dia. Keluarga Lu yang dulunya merupakan keluarga terkemuka di Jiangnan. Saya pikir keluarga Lu telah runtuh dalam semalam. Semua orang sudah mati. Ternyata masih ada seorang putri yang tersisa. Ah, dia datang. Orangnya benar-benar datang. Wang Ge, maukah kita menonton bersama? Kamu membuatku melihat belakang kepalamu. Beri jalan setelah datang. Jangan menghalangi Wang Ge untuk bergabung. Wang Ge terlihat cukup tampan. Tapi kenapa dia seorang buta? Sangat disayangkan. Ziling, mengapa kamu baru datang? Sudah lama kami menunggumu. Apakah saya terlambat? Tidak, tidak. Lelang akan segera dimulai. Ayo saya antar kamu duduk. Ziling, kamu datang bersama suamimu ya? Biarkan aku membawamu bersamaku. Suami, orang tua ini, ternyata dia adalah suami Nyonya Lu.